Assalamualaikum, welcome back to my channel dan welcome to the second part of the book review. Ya, jadi seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, ini ada 3 part dan ini part keduanya. Jadi part kedua ini aku akan khusus bahas buku-buku import dari ada penerbit yang DK ini. Pasti udah banyak tahu ya. Yang DK ini banyak banget ngeluarin buku yang bagus-bagus, buku-buku import dan juga Campbell. Ya, ini pasti banyak juga yang tahu merek Campbell ini, penerbit Campbell ini. Jadi ini ada banyak buku sih di video ini. Jadi buat moms yang tertarik untuk beli buku-buku berbahasa Inggris dan buku-buku import, kalian harus nonton video ini sampai selesai karena aku juga bakal taruh informasinya di description di bawah. Jadi moms yang mau beli tinggal klik aja. Oke, yang pertama itu kita mungkin mulai dari terbitan DK dulu ya. Jadi pertama itu ada buku-buku sensory, nggak semuanya buku sih. Jadi yang ini buku dan yang ini kayak flashcards gitu deh. Jadi sensory itu dimana dia ada feature yang ada kayak misalnya kalau hewan tuh ada bulu-bulunya gini atau texture lainnya lah yang bisa melatih sensor anak-anak ya, tangannya gitu atau kakinya. Nah, jadi ini perlu sih kalau misalnya anaknya masih bayi banget ya, mungkin masih 6 bulanan gitu, untuk mereka ngerasain tekstur yang berbeda-beda. Jadi biar mengenakan mereka sama tekstur yang berbeda-beda juga, biar mereka lebih aware sama barang di sekitarnya. Nah kalau ini kan tentang kittens ya, jadi baby touch and feel. Ini ada kittens, di seri dia ini ada bunny, ada puppies, dan ada playtime juga. Jadi ini isinya pokoknya semuanya kittens. Jadi anak aku tuh suka banget sama kucing, jadi aku beliin ini, dia suka banget karena emang di rumahku nggak ada hewan-hewan anabul ini ya. Jadi dia kalau gemes-gemes tuh dia pegang-pegang ini aja. Tuh bulu-bulunya tuh halus-halus banget, bener kayak bulu-bulu kucing beneran. Terus juga ada ini, kalau ini tuh bentuknya flashcards, tapi dia itu hewan farm, jadi hewan-hewan yang ada di peternakan ya. Jadi ada kayak bebek tuh, dan ini semua ada teksturnya, nggak semuanya berbulu ya. Kayak misalnya bebek ini kayak tekstur di lehernya gitu. Terus ada ada baby juga. Terus ada traktor bahkan. Nah, ini traktornya ada kayak tekstur kayak ban beneran loh. Ini cool banget. Terus juga ada, nah ini ada goat, ada kambing. Nah ini baru nih bulu-bulunya banyak. Ini seru banget sih bulunya, kayak sambil main flashcards ya. Mereka bisa ngeliat warna-warna. Jadi ini ada warna-warnanya juga, warna-warni. Dan di belakangnya ini ada buat orang tuanya. Jadi kan kita ngasih lihat ke mereka kayak gini. Nah di belakangnya kita sambil baca gitu, what do you see on this card gitu kan tulisannya, atau can you say quack quack like a dog gitu. Jadi kayak ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan atau pertanyaan yang bisa kita tanya-tanya ke anaknya sambil melatih mereka berbicara juga dari setiap kartu yang ada di kotak ini gitu. Jadi ini fun banget. Di buku selanjutnya ini ada judulnya My First Busy Jobs. Jadi ini ya tentang profession yang ada di sekitar kita lah. Jadi kita bakal dibawa ke tempat-tempat kerja profesi-profesi tersebut. Nah di yang pertama ini ada dokter hewan, the vet's clinic. Nah jadi dokter hewan itu kita bisa menemukan apa aja sih. Nih kayak misalnya dokternya lagi vaksin kucingnya, atau lagi ada bebek yang lagi diperban gitu ya. Terus ada juga misalnya kita ke kantor polisi nih, sana ada police station, ada mobil polisi, ada bajunya, ada badge apa segala macam. Terus misalnya kita di airport, nah ada pilot juga. Ini fun banget ya pokoknya bukunya. Jadi kan aku udah punya buku yang gede banget itu ya, yang isinya lengkap banget, ada 1000 kata lebih itu yang di video sebelumnya ini. Yang di bulan Februari itu sebenarnya udah mencakup banyak banget sih. Aku tuh sampai bingung mau beliin bukunya yang apa lagi karena di dalam itu udah banyak semua, udah lengkap semuanya. Jadi aku cari-cari dan ada ini. Oh kebetulan memang kayaknya aku perlu mengenalkan ini ke anakku. Oke, lanjut. Jadi aku merasa perlu mengenalkan ini ke anakku biar dia aware sama orang-orang dan juga profession, terus juga
benda-benda di sekitar dia. Kayak misalnya kalau kita ke restoran gitu, di restoran itu ada waiter yang bekerja, ada chef juga, dan ada meja, ada piringnya. Dia tahu loh, dia bisa sekarang kalau dia ngeliat benda-benda itu dia udah bisa nunjuk ini gelas katanya, ini piring, atau ini apa mah, ini chef kata dia gitu, ini oven gitu-gitu deh pokoknya. Buat melatih bahasa Inggris juga, buat dia lebih aware sama di lingkungan mereka juga, jadi kosakatanya tuh nambah terus. Hey moms, kalau kalian suka sama video ini boleh dong channelnya di subscribe, terus juga videonya di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian supaya aku bisa lebih semangat untuk bikin video-videonya. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kita sekarang lanjut ke penelitian yang berikutnya, itu ada Campbell. Nah, buku-buku Campbell. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi pertama aku beliin anak aku tuh yang hewan-hewan. Ini dia suka banget pokoknya jenis hewan-hewan, buku-buku ataupun tontonan yang hewan-hewan gitu dia suka banget. Nah, jadi buku Campbell ini dia banyak serinya. Salah satunya ini aku baru punya 2 ini. Dia ada 7. Iya, ada 7. Di sini ada 8 berarti ya. Nah, terus ini tuh pokoknya ada yang push and pull gitu. Ya, ada slide juga, jadi nanti aku liatin di dalamnya. Ini fun banget, memang halamannya sedikit, dia board book ya, dia rounded gitu cornernya, jadi aman lah buat anak-anak karena dia tebel banget juga setiap halamannya. Nah, ini yang pertama, ini Sea Creature nih. Jadi di Sea Creature ini satu halaman, di setiap halaman itu ada beda-beda feature-nya. Kayak misalnya ini, jadi bisa diputar gitu, jadi si ikannya tuh kayak gerak-gerak gitu. Terus ada juga ini di slide tuh, kepitingnya keluar. Pokoknya ini seru banget deh bukunya, seru banget ya sayangnya. Hewan-hewan laut lah, sama ada hewan yang di kutub utara juga gitu ceritanya. Di sini juga ada kayak mini games lah, misalnya can you see whale, nanti kita tanya ke anaknya, terus anaknya nunjuk nih, oh whale-nya di sini. Jadi dia benar-benar paham apa yang dia lihat di gambar ini tuh, ini namanya apa, hewan-hewan ini namanya. Itu melatih memori dan penglihatan mereka juga ya, jadi mereka ingat apa yang kita tahu. Ini seahorse loh misalnya, terus nanti besoknya kita tanya lagi, ini apa gitu kan, kamu lihat nggak seahorse-nya di mana gitu. Ini bagus banget untuk melatih kosakata mereka, melatih penglihatan mereka, dan daya ingat mereka juga. Terus yang nextnya ada yang night animal tadi ya, sama sih kurang lebih. Kalau yang ini isinya hewan-hewan yang nocturnal, jadi mereka beraktivitas di malam hari tuh. Ada yang slide gini, terus udah banyak deh. Pokoknya ini bukunya fun banget, dan yang pastinya high quality ya. Ini buku-buku import, tapi buku-buku terbitan lokal zaman sekarang juga nggak kalah bagus kok kualitasnya, dan isinya juga bagus-bagus banget. Oke, jadi next ini buku yang nggak berapa ya. ini buku selanjutnya dari Campbell juga. Jadi ini judulnya We're Going to the Doctor. Jadi ini menceritakan ibu sama anak-anaknya itu lagi bawa mereka ke rumah sakit untuk check up, untuk vaksin gitu ya, atau si anaknya yang lagi batuk. Nah, aku awalnya tuh nggak sengaja nemu buku ini sih, nggak berniat buat beli buku ini tadinya. Tapi pas aku lihat, aku buka dalamnya, wah ini kebetulan banget, ini aku harus beli buat anakku, karena dia tuh kalau udah jadwal vaksin ke rumah sakit, wah itu histeris banget. Dia pas masuk ke ruang dokternya enggak, tapi justru pas sebelumnya itu ngelihat susternya yang pakai APD, pakai facial, pakai masker segala macam buat timbang badan dan ukur lingkar kepala aja tuh, itu waduh susah banget, dan nangisnya tuh udah histeris banget ya pokoknya. Jadi ini tuh wah, aku lihat kebetulan banget nih, anak aku harus sering-sering aku kasih baca ini biar dia nggak takut lagi buat ke rumah sakit. Jadi dijelasin sih ini prosesnya mulai dari kita datang ke rumah sakit, kita nunggu dipanggil sama dokter, terus kita ukur berat badan, terus kita disuntik gitu kan, terus juga terakhir kita dapat prescription, dapat resep, terus resepnya ditebus kalau misalnya sakit yang minum obat. Nah, nggak itu doang, ini feature-nya juga banyak. Pertama ada flip
ada flap gini ya. Ini anak-anak tuh pasti suka banget flap kayak gini. Terus ada push and pullnya juga. Terus di bagian bawah ini ada tulisan kecil. Ini tuh tips buat orang tua gimana biar bawa anak-anak ke rumah sakit itu lebih mudah. Kayak misalnya tips untuk memakaikan anak pakaian yang gampang untuk dilepas, jangan terlalu heboh, yang terlalu ribet gitu, misalnya yang pakai resleting atau yang apa. Terus baju juga yang nyaman. Terus juga disarankan untuk membawa mainan untuk anaknya biar anaknya merasa lebih lebih nyaman gitu ya kalau misalnya mereka takut. Nah, pokoknya banyak sih ini yang bisa kita ambil tipsnya dari sini, dan juga ini juga mungkin bisa dibawa sama anaknya pas bawa ke rumah sakit karena ini ringan banget, cuma berapa halaman ya, tipis banget sih dan nggak terlalu besar juga. Nah, last but not least dari Campbell ini ada Amazing Animals. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, anakku tuh suka banget hewan-hewan lah, pokoknya semua hewan-hewan. Nah, biasanya buku-buku itu kayak yang pertama tadi ya, yang DK itu kan kayak farm animals gitu. Jadi dia udah punya banyak yang tentang hewan-hewan yang di peternakan itu dia udah tahu lah, atau pets gitu kayak kucing, anjing semacam dia udah tahu. Nah, tapi kalau buku yang ini, jadi aku nyari buku yang animals juga tapi yang jarang dibahas gitu. Nah, jadi kalau yang buku ini tuh dia bahasnya tuh kayak whale, cheetah. Nah, biasanya kan orang bahas lion ya, ini cheetah. Terus ada kanguru juga, dan feature-nya itu flip the flap gitu semuanya ya. Pokoknya ini seru-seru banget. Nah, kayak misalnya contohnya yang giraffe ini tuh banyak banget sih informationnya. Menurut aku, walaupun anaknya belum ngerti-ngerti amat ya, tapi nggak apa-apa sih mereka dikasih tahu. Kalau misalnya kamu did you know kalau giraffe itu tuh tingginya sama dengan 3 orang dewasa kalau berdiri gitu loh. Jadi kan kayak ya pengetahuan seperti itu tuh mereka belum ngerti. Kayak misalnya anakku umurnya baru mau 2 tahun, mereka belum paham-paham banget, tapi nggak apa-apa sambil melatih mereka ngomong bahasa Inggris misalnya kalau memang mau diajarin untuk pinter bahasa Inggris ya. Jadi saya nah, flip the flapnya itu juga lucu-lucu banget sih. Kayak misalnya ini giraffe-nya bisa kayak minum gitu ya, seru banget kok. Dan juga information yang di sini tuh menarik banget ya. Kayak aku juga baru tahu, oh kayak gitu loh caranya giraffe gini-gini gitu. Terus di halaman terakhir ini ada halaman yang bisa dibuka lebar banget, dan isinya tuh full informasi seputar hewan-hewan yang fakta-fakta unik banget sih sebenarnya. Kayak misalnya nih, octopus ternyata dia punya 3 jantung. Kita aja nggak tahu kan. Oh, ini cocok banget buat anak moms yang suka banget sama hewan-hewan ya, apalagi pengetahuan yang unik-unik banget kayak gini. Ini seru banget ya. Nah, jadi inilah buku-buku dari DK dan Campbell yang aku punya dan udah dibaca sama anakku. Kalau yang ini 2 ini aku sama yang satu lagi tadi yang mana ya sayang? Yang hewan-hewan ini. Jadi 3 buku ini aku belinya di Gramedia. Oke, kalau yang lain itu aku belinya online. Nanti akan aku tulis link belanjanya di description box di bawah. Oke, segitu dulu aja moms videonya. Kita lanjut ke part 3 ya untuk bahas buku-buku selanjutnya. Jadi kalau yang belum nonton part 1, nonton dulu ya. Dan kalau kalian mau nonton yang part 3, aku udah upload semuanya sekalian, jadi tinggal 1, 2, 3 nonton semuanya. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum.